kitab gitu loh. Saya nggak tanya itu, sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang disebut suci di dalam Quranmu selain Isa al-Masih? Apanya loh? Nabi Muhammad itu nggak ada dosanya di Al-Quran. Muhammad gak ada dosanya? Hah? Menginginkan istri orang, apakah itu dosa apa tidak? Gimana? Menginginkan istri orang? Al-Ahzab ayat 36 dan 37. Jangan kesana dulu. Sekarang kamu jawab pertanyaanku. Ada tidak manusia yang suci di dalam Quranmu selain Isa al-Masih? Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja, di dalam pemeliharaan Allah Tritunggal. Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk kita menyaksikan bersama-sama diskusi antara Ibu Sofiatul dengan Ustadz Wafi, kebanggaan teman-teman polemikus Islam ya. Salah satunya Ustadz Nandar selalu mengkagumi kehebatan Ustadz Wafi. Namun kali ini sayang disayang Ustadz Wafi terdiam dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Sofiatul. Dia tidak bisa mampu menjawab apa-apa dan dia memberikan sebuah bukti yang bagi saya tidak sepaham dengan umat muslim pada umumnya, karena itu pandangan yang bagi saya ini pandangan pribadi dia, sedangkan orang-orang Islam itu tidak memahami seperti itu tentang Nabi Muhammad. Nah, untuk lebih lengkapnya saya mengajak sahabat-sahabat untuk kita menyaksikan. Semoga paparan Ibu Sofiatul itu menambah wawasan kita ketika kita berdiskusi dengan teman-teman kita dari umat muslim. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesaya 43 ayat 3 baca. Yesaya 43 ayat 3 coba bacain. Yesaya 43. Enggak, saya mau kembali ke tadi loh, kasus Abraham yang menyembelih Ishak itu. Sebentar. Yesaya 43 ayat 3 dan 4 bacain. Yesaya 43 ayat 3 dan 4 bacain. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku berbus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Nah, terus kenapa? Baca ayat 4-nya dong. Oleh karena engkau berharga di mataku yang mulia dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berarti ada nggak penebusan itu oleh manusia? Apa maksudnya ini? Nah, makanya kamu ramudeng. Gimana sih? Ya, makanya apa ayat ini dengan yang tadi? Oke, sekarang saya tanya. Berkali-kali di dalam perjanjian lama, kamu nggak paham kata tebusan. Saya tadi sudah mengatakan, istilah penebus, akulah juru selamatmu penebus, itu hanya ada dalam saat perbudakan. Makanya Allah berkali-kali berkata, tebusan berarti gadai kan? Saya pernah menggadaikan dosa gitu. Bukan, aduh. Itu makanya kamu baca Alkitab itu ya, bukan pakai kacamatanya Musa. Saya sudah bilang, istilah penebusan, akulah penebus selamatmu, itu hanya ada di dalam istilah perbudakan. Karena bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, itu gambaran kita diperbudak oleh iblis di dalam kerajaan maut, dosa. Maka Yesus berkata apa? Kamu budak dosa, merdeka. Lalu orang Yahudi berkata apa? Kami ini anaknya Abraham, kami tidak pernah jadi budak siapapun. Lalu Yesus berkata apa? Barang siapa yang berbuat dosa, dialah budak dosa, hamba dosa, betul? Betul nggak ya? Kamu baca hamba yang berdosa. Dosa itu kan sifat. Mesti ngajari kamu Alkitab. Hamba dosa. Loh, dosa kan sifat dari pekerjaan yang dilakukan kesalahan gitu loh. Hamba yang berdosa, gitu loh. Bukan hamba yang berdosa. Nih, Yohanes 8 ayat 34. Mereka kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, betul? Kenapa hamba dosa? Kamu baca Efesus 2 ayat 1. Dahulu kamu telah mati. Kamu mentaati penguasa dunia ini. Kalau penebus berarti kan dibebaskan dari perbudakan tadi kata Ibu kan. Dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, Ibu pakai kan itu kan, majasnya kan pakai itu. Ya. Nah, berarti yang dibebaskan kan statusnya.
Nah, Dari ya betul, orang dari yang tadi aku udah ngomong. nah iya kan dari budak menjadi merdeka, bukan dosanya yang dihapuskan, bukan yang dihapus, bukan Aduh, dosa, Gus tapi Wafi. status. Udahlah. Udah aku jawab. Udah aku Ya. jawab. Dari tadi aku juga ngomong dosa asal itu status. Masya Allah, minta ampun. Dari tadi aku sudah Kalau cuma status, ya lanjut Bu. Dari Jangan tadi nangis, aku ngomong apa? Yang namanya dosa asal yang kamu framing dengan dosa waris itu bukan perbuatan, tapi status, kondisi, keadaan. Ngerti? Manusia dilahirkan bayi, itu statusnya manusia berdosa, perbuatannya belum dilakukan. Bayi itu belum berbohong, belum mencuri, belum berzina, belum. Tadi Mazmur 51 aku sudah bacakan. Perbuatannya belum. Apakah dia selamat? Dia selamat. Kenapa? Karena dia belum melakukan perbuatan apapun, tapi statusnya manusia. Contohnya tadi loh. Di produksi ini statusnya error. Sudah diproduksi masa itu statusnya error. Bisa nggak diberfungsi maksimal kalau sudah error? Bisa nggak beramal baik kalau kita tuh statusnya udah manusia berdosa? Ya nggak bisa. Kayak saya punya TV error, rusak, nggak bisa berfungsi maksimal. Berarti Yesus cuma menghapus status ya ke dunia ya? Ya, Yesus berarti cuma menghapus status ya? Repot-repot ke dunia. Dari tadi 15 menit nggak mudeng. Yesus itu menebus apa yang ditebus. Dari tadi loh, kita dari budak dosa, betul. Dia memerdekakan kita menjadi manusia merdeka. Setelah kita merdeka apa? Dia berikan Roh Kudusnya untuk apa? Supaya kita bisa dibenarkan dan bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baik orang Kristen itu bukan untuk masuk surga, bukan beramal, bukan. Kamu status bukan itu. Kamu ada ngomong itu. Budak, kalau kamu tuh budaknya seseorang, baik, budak ini baik, nggak pernah nyuri uangnya tuannya, selalu taat sama tuannya ngomong apa dia ikuti. Bisa, tapi statusnya tetap budak dosa. Makanya Yesaya 64 ayat 5 benar apa? Amal perbuatanmu seperti kain kotor, tidak bisa diberi hitungan Tuhan. Kenapa? Statusmu manusia berdosa. Maka semua amal perbuatan baikmu itu bukan tiketmu selamat, nggak bisa. Ya berarti Yesus itu menghapus status ke dunia ya? Dia mengubah dari kata budak, Mas, kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi budak dosa. Kamu adalah saudaraku. Karena budak kamu nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan, tapi kamu saudaraku. Yesus itu menjadi yang sulung, manusia Adam yang sulung. Ngerti nggak? Status kemanusiaan itu sangat amat penting. Karena dia harus memperbaiki prototipe manusia yang rusak ini. Adam yang pertama ini gagal. Karena kegagalan manusia pertama ini, dia menghasilkan kita anak cucunya yang produknya sudah error. Makanya ini prototipenya harus diperbaiki loh kamu. Oke, saya tanya, siapa manusia nggak error? Alkitab saya mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Status kita manusia dan telah kehilangan kemuliaan Allah, betul? Ada nggak manusia yang mengatakan aku tidak punya dosa kecuali Yesus? Satu-satunya yang nggak punya dosa tuh Yesus. Makanya di dalam Qur'anmu dikatakan dia anak yang suci. Maryam ayat 19. Kenapa manusia satu-satunya Adam yang kudus, suci, katanya nggak pernah sentuh setan? Itu cuma kemanusiaan sang firman ini. Kenapa dia kudus? Kenapa suci? Kenapa tubuhnya kudus, darahnya suci? Lah kalau kamu darahmu udah saya UPM-nya aja kamu belum tentu laku. Gini loh Bu, karena bentar. Begini. Oke, di dalam hadis dikatakan satu-satunya manusia yang suci kudus adalah cuma Isa Al-Masih, betul? Enggak, mana ada ya. Mana ada. Mana Muhammad itu kudus, suci. Mana Muhammad itu manusia yang suci, mana? Semua nabi itu maksum. Dari dosa. Oh, enggak ada. Semua nabi maksum. Apa dosa Yohanes sebutkan? Satu aja, dosa Yohanes apa? Coba sebutkan satu aja, dosa Yohanes dalam Bible apa? Tidak semua dosa itu disebut. Sekarang saya tanya, dosa dalam pikiran saya tanya. Yohanes kan? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis apa Yohanes Rasul? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul? Kedua-duanya ada. Yohanes Rasul jelas dikatakan dia orangnya keras. Bahkan ketika dia sombong. Kenapa? Ketika dikatakan siapa nanti yang bakal duduk sebelah kanan kirinya Yesus ketika Yesus datang sebagai Raja Mesias. Dia minta duduk sekarang ketika ada orang besar Tuhan, boleh nggak aku menurunkan api dari langit? Maka disebut anak-anak Boanerges. Betul? Ya, coba ayatnya. Gini loh, belum tentu gini loh. Perbuatannya belum. Saya juga nggak pernah membunuh, Gus Wafi. Coba saya nggak pernah urusan kepolisian. Saya tanya sama kamu, saya termasuk orang baik nggak? Nggak pernah selingkuh, nggak pernah Sofiato digebek sama Satan. Soalnya ada ayat begini, Bu. Gini. Di Markus, saya bacakan dulu ayatnya ya. Kenapa saya nanya Yohanes? Karena ada ayat begini di Markus 6 nomor 20. Ya, Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Lalu Ibu mengatakan ada dosanya tadi. Kan bertentangan sama Markus, Ibu. Mana dikatakan Yohanes anak benar mana? Markus berapa?
Markus 6 nomor 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi saya harus percaya ke Markus apa ke Ibu Sofia ini? Jeder. Ini kan perkataan Herodes, kamu gimana sih? Oh, salah berarti ayatnya ini. Mana Hapus perkataan aja, Allah? Loh, itu kan perkataan Herodes. Herodes menganggap Yohanes orang suci, kenapa? Karena diikuti banyak orang, betul? Sekarang ada nggak orang yang menganggap apa tuh Sai Baba yang ada di India zaman dulu orang suci, betul? Betul nggak? Betul Mana nggak? ada alasannya dia itu dianggap benar dan suci karena banyak Sekarang saya pengikut? tanya, ada nggak orang yang menganggap Santa Santo itu orang suci? Ada nggak disebut orang-orang suci, betul? Apakah mereka betul-betul suci, nggak punya dosa? Hah? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan saya, gereja Tuhan, kamulah orang-orang kudus, bangsa yang kudus. Israel itu disebut bangsa yang kudus. Saya tanya, Israel bangsa yang berdosa apa bangsa yang kudus menurut kamu? Tapi di sini Bu, kalau perkataan Herodes ini nggak benar, ngapain dimasukin Alkitab gitu loh? Saya nggak tanya itu. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang disebut suci di dalam Quranmu selain Isa Al-Masih? Apanya loh? Nabi Muhammad itu nggak ada dosanya di Al-Quran. Muhammad gak ada dosanya? Hah? Menginginkan istri orang, apakah itu dosa apa tidak? Gimana? Menginginkan istri orang? Al-Azab ayat 36 dan 37. Jangan ke sana dulu. Sekarang kamu jawab pertanyaanku. Ada tidak manusia yang suci di dalam Quran selain Isa Al-Masih? Loh, kita buka kan. Ibu bawa surah Al-Azab 36 kan? Aku nggak minat ngomongin nabimu. Ini loh, ini pertanyaanmu yang saya mau jawab pembelaan dulu. kepada nabi saya ini. Loh, gimana sih? Sekarang saya tanya, nabimu dikatakan dosa masa lalu nanti akan diampuni. Bahkan nabimu di dalam hadis sehari 70 kali minta ampun akan dosanya, betul? Betul nggak? Nabimu sehari 70 kali. Umat gimana sih? Coba buka surah Coba Al-Fatihah. kamu ayat 2. sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak Yesus atau Isa Al-Masih sehari minta ampun akan dosanya berapa kali? Ada nggak Yesus? Ya Allah, ampunilah aku akan dosaku. Ada nggak? Loh, dia minta keselamatan kepada Allah. Powermu. Dia ada di Al-Quran. Wassalamu alayya, keselamatan semoga kepadaku. Minta keselamatan Nabi Isa kepada Allah. Saya tanya, ada nggak manusia yang dilahirkan suci? Kak Maryam, kamu diberi anak yang suci. Ada nggak itu? Ada nggak tuh? Malaikat Gabriel, Jibril itu datang pada Aminah. Aminah, kamu akan melahirkan Muhammad anak yang suci. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana? Tapi bukan di Quran. Nah, referensi Islam banyak, Bu. Kalau semuanya harus tertulis di Al-Quran kan itu standar janda namanya. Loh, nggak bisa dong. Sekarang perkataan Allah itu di Quran Buktinya akan tadi ditafsir. ketika Herodes mengatakan Yohanes itu orang yang benar dan suci, malah ibu yang Itu menyangka. kan Saya lebih perkataan percaya Herodes. Ya ampun. Itu perkataan Herodes. Daripada ibu, ini masuk ayat suci loh, Bu. Ayat yang suci bukan? Di dalam Perkataan Quran, iblis. di dalam Quran ada Di dalam Quran mana? ada perkataan iblis, ada perkataan jin. Itu ayat suci bukan? Mana perkataan iblis? Makanya kamu nggak usah kemana-mana. Ya, mana Saya perkataan iblis dalam Al-Quran? minta pernyataan dari Tuhanmu. Ada enggak orang yang dilahirkan suci kecuali Isa Al-Masih dalam Quranmu? Ada enggak? Jawabannya nggak ada. Betul nggak? Bahkan di dalam hadismu sendiri, Nabimu berkata, Ini standarnya pakai standar Kristen apa sekarang standar saya Islam? tanya, Nabimu berkata semua manusia ketika lahir disentuh setan, kecuali Maryam dan Isa Al-Masih. Betul apa enggak? Terus Nabimu disentuh setan enggak ketika lahir? lalu dia Tuhan gitu kalau seperti itu. Aku enggak ngomong begitu. Sekarang saya tanya, Nabimu ketika Itu namanya keistimewaan, Bu. Namanya Nabi punya keistimewaan masing-masing. Saya Biasa tanya aja. itu. Saya tanya Nabimu Muhammad ketika lahir disentuh setan apa tidak? Gak ada, saya tanya tuh.
nabimu Mana ayatnya nih. kalau ada setan nyentuh bayi Nabi Muhammad? Loh, nabimu berkata setan selalu mengikutiku. Ketika Aisyah berkata, oh, ya Nabi, apakah ada setan dalam diri semua manusia? Ada, kata nabimu. Termasuk kamu, ya Nabi. Aisyah bertanya, Aisyah ini pinter. Lalu Muhammad berkata, ya, ada setan yang mengikuti aku. Namanya jin korin, betul nggak? Tapi setan itu jadi muslim. Betul nggak? Jin korin itu semua manusia sampai Nabi Isa pun ada jin korin. Di mana dikatakan Isa diikuti jin korin? Coba saya tanya. Bu, mungkin maksud ibu itu bukan jin korin. Jin korin itu setiap manusia ada jin korinnya, Bu. Itu kan imanmu, sedangkan di dalam Alkitab, Nah, ibu kan bicara Islam, bukan bicara Kristen. yang jelas, Gimana sih? nih data yang jelas. Pertama saya tunjukkan, surah Maryam 19. Isa masih anak yang suci. Tidak ada nabimu suci. Bahkan nabimu sehari 70 kali minta ampun akan dosanya. Yang kedua, saya kasih tahu kamu, nabimu sendiri berkata, dari sejak lahirnya semua manusia termasuk nabimu, disentuh setan, kecuali Isa Al-Masih dan Maryam. Data yang kedua. Ini dua data Tapi ini. di Bible Yesus kok malah berdosa, Bu? Yesus, nih kamu baca 2 Coba Bu, Korintus. ibu buka dulu. Kamu Ya, baca 2 saya- Korintus 5 saya ayat dikira 21. ngarang-ngarang ya. Takut saya dikira ngarang-ngarang. Coba 2 Korintus 5 nomor 21, Bu. Ini barusan aku bilang, Dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti Yesus berdosa kan? karena kita. Betul? Nah, berarti ada Tuhan berdosa berarti. Lo bacanya nggak jelas. Coba dibaca itu. Dia Ini, yang tidak mengenal ini. dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dosa Berarti karena apa? Yesus Loh, kamu Ya, berarti muncul Yesus ayat. Kamu berdosa. jangan kemana-mana. Kamu nih nggak fokus ya. Coba nih kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Ini mulai bertakiyah nih. Loh kok bertakiyah, Bu? Gimana sih? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Menjadi Supaya dosa berarti berdosa nggak akhirnya? karena kita. Betul Iya, nggak? berarti Yesusnya berdosa nggak? Bukan, dia tuh menanggung dosa kita apa dosanya sendiri saya tanya. Iya, dosa orang dimasukkan ke dirinya berarti dia sekarang sudah Betul, gini loh, status Dosa. Yesus di atas kayu salib. Saya kasih tahu kamu, Iya. di atas kayu salib, semua kutuk dan dosa itu dia apa? Dikorbankan atau ditimpakan di dalam tubuh jasmani Yesus. Maka dikatakan dia menghukum dosa di dalam daging. Makanya daging Yesus tuh mati bagi dosa kita. Ya, dosa Enggak, orang-orang saya belum baca. masuk dalam dirinya berarti Kamu dia bertakwa, sekarang kamu bohong. Kamu bohong. Ini Nah, saya bacakan. dosa orang-orang kan ditebus sama Yesus. Masuk dosa itu pada diri Yesus berarti Yesus Sudah? berdosa kan gitu. Bukan, dia bukan statusnya. Ngerti nggak kamu? Yang ditebus itu status, dia menjadi manusia berdosa yang ditebus. Ini lihat nih. Nanti saya bacakan kamu di dalam Timotius, saya bacakan kamu. Ya. 1 Timotius 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa, suci kudus. Maka dikatakan darahnya bisa menjadi penebusan bagi banyak orang. Dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ngerti nggak? Ini namanya tuker guling. Ngerti nggak kamu? Istilahnya Burita Wahyu. Aku dibenarkan karena Yesus. Kamu tahu nggak? Ketika kamu tadi bacakan kitab Imamat. Ketika bangsa Israel ini mau menjadi, ada 5 korban di dalam kitab Imamat. Pasal 1 sampai pasal 7, betul? Korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian, korban penebus dosa, dan korban penebus salah, betul? Ya. Bagaimana caranya? Mereka bawa domba. Betul? Ya. Setahun sekali. Lalu yang diperiksa itu dombanya. Yang harus tidak mengenal dosa, tidak bersalah itu dombanya. Bukan manusianya. Manusianya udah pasti berdosa. Dombanya ini diperiksa sama imam. Tidak boleh cacat. Tidak boleh bernoda. Gak, pokoknya harus sempurna. Sempurna dombanya ini. Setelah itu imam bisa akan ngomong apa? Boleh jadi korban penebus dosa. Lalu apa yang dilakukan? Dia tumpangkan tangannya ke atas domba itu. Maka semua kutuk dan dosa dia dan keluarganya itu selama 1 tahun akan ditransfer kepada domba itu. Dan domba itu yang disembelih, yang dimatikan.
Imam besar itu Allah itu sekarang memandangi domba ini dosa nih, menjadi korban penebus dosa. Maka Yesus itu di atas kayu salib sebagai anak domba itu. Maka dosaku, diam dulu, maka dosaku, kutuk Allah akan hidupku, apa? Ditimpakan kepada Yesus. Statusnya Yesus manusia berdosa, status saya manusia yang dibenarkan Allah. Mudah nggak kamu? Mudah nggak dalam kematiannya? Nah, jadi sekarang saya belum kasih contoh selesai. yang lain. Aku belum selesai. Ya, saya kasih contoh yang lain dulu. Belum selesai saya. Bukan berhenti pada kematian Yesus. Kamu baca Kisah Rasul 2. Maka Yesus ini yang kamu salibkan dibenarkan Allah karena dia tidak mati karena dosanya sendiri, betul? Lalu apa Berarti yang status dibenarkan? Yesus berdosa ya? Betul, ketika mati. Kemudian dia dibenarkan Allah. Jangan kamu Kisah Rasul 2. Dia tidak mati sebagai dosanya dia sendiri. Dia mati karena menanggung dosa kamu dan saya. Gimana sih kamu ini? Sama dengan gini kan, Bu. Sama dengan saya punya hutang ke Bu Sofi. Lalu Yesus bilang, sudah hutang kamu, saya yang bayar. Berarti status hutang saya berpindah ke Yesus. Karena dia yang mau bayar ke Bu Sofi. Berarti Yesus statusnya punya hutang. Kan begitu. Berarti status Yesus berdosa. Kan gitu. Dia statusnya manusia berdosa di atas kayu salib. Dunia ditimpakan kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkannya, ini kamu makanya jangan bacanya sampai separuh-separuh. Ini kamu baca Kisah kan Rasul 2. Ibu sudah membenarkan tadi. Memang statusnya Yesus ketika mati. Oke, sekarang saya tanya. Iman Kristen berhenti pada kematian Yesus atau pada kebangkitan Yesus? Kalau menurut keimanan Kristen, kematian. Oh. Kalau Yesus mati, Kristen bubar, Pak bangkitkan. Ini alasannya. Dia dibenarkan oleh Allah. Ini loh. Dibangkitkan. Ada yang membangkitkan. Nih, Kisah Rasul 2, ayat 23. Dia yang diserahkan Allah. Jadi kematian Yesus dan sekarang itu atas kehendak Allah. Maka Yesus buat apa? Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Aku nggak usah melewati salib ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kamu harus menjadi Adam. Menggantikan seluruh dosa manusia. Supaya aku bisa memperoleh kembali anak-anakku yang hilang. Lalu apa dia? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia. Siapa? Yesus sebagai Adam yang kedua. Dengan melepaskan dia dari penebusku hidup. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Kenapa tadi? Saya kasih tahu Anda, Gus Wafi. Alkitab mengatakan upah dosa ialah mati. Betul? Betul nggak? Bagaimana caranya bisa orang tuh nggak mati? Mati itu gimana caranya? Supaya kamu tuh nggak mati. Dengan cara tidak berdosa. Selama Adam tidak berbuat dosa, orang iso mati. Mudah nggak? Selama Adam tidak berbuat dosa, kematian tidak punya sengat. Selama Adam tidak berbuat dosa, maka kematian tidak berkuasa atas manusia. Makanya Yesus sebelum waktunya, Yesus berkata ini, kamu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku. Tapi aku memberikannya menurut kerelaanku sendiri. Kenapa? Dia mau dibunuh, tidak iso mati. Tapi kan pernah mati. Saya kasih tahu kamu, di atas kayu salib. Kan? Ya, aku jawab terus dengan rela menjadi kutuk, ditelanjangi, menanggung kutuk dan menanggung dosa. Dia harus dengan rela supaya dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Paling karena dosa seluruh dunia selama 3 jam terjadi gempa bumi dan kegelapan. Karena dosa seluruh dunia ditimpakan
Di tangan Mesias itu, kepada Mesias itu. Allah merobek bait suci. Kamu katakan kita manusia sekarang bisa menghadap Allah dengan berani. Kenapa? Karena Yesus ada satu manusia, satu orang Adam yang bisa menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat Musa. Dia tidak berdosa, hidup suci. Maka dikatakan biarkan orang kudusnya tinggal di dalam maut. Tetapi di dalam Kisah Rasul 2 tadi Petrus berkata apa? Tetapi bukan Daud yang dibangkitkan karena Daud punya dosa, melainkan Yesus yang dibangkitkan karena dia dibenarkan Allah. Maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Bukan. Karena dalam Tuhan itu, dalam pikiranmu itu pencipta gitu loh Gus Wafi. Duduk di sebelah kanan itu bicara tadi loh, rencana Allah ketika menciptakan manusia. Yesus itu mengatakan kedudukan Adam yang pertama untuk memerintah bersama Allah kita. Adam yang pertama yang memerintah bersama Allah, duduk di sebelah kanannya. Begitu, udang. Tapi gini loh, Ibu tadi mengatakan ya, upah dosa adalah maut. Padahal nggak semua, Bu. Nggak semua upah dosa itu maut, Bu. Jika ada orang Kristen mengatakan upah dosa adalah maut dan itu hukumnya harus enggak. 1 Yohanes 5 nomor 16, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut itu ada. Jadi tidak semua upah dosa itu adalah maut. Coba di sini dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi tidak semua dosa mendatangkan maut, itu yang pertama. Ya, yang kedua, tadi Ibu mengatakan kalau Tuhan Kristen bubar. Padahal di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 mengatakan, tadi pertanyaanku belum aku jawab. Kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Memang pernah mati, mau tidak mau, harus kita akui Yesus sehingga status Yesus dia harus mati di tiang salib yang pertama karena dia menanggung dosa. Berarti status dia berdosa itu sudah dibenarkan oleh Ibu Sofi. Bukan, yang kedua, status dia manusia berdosa. Dan manusia ini sebagai Tuhan yang turun firman, Logos yang menjadi manusia, dan dia statusnya berdosa. Yang kedua, status Yesus yang kedua adalah di dalam Galatia 3 nomor 13 yang Ibu sampaikan, terkutuklah Yesus mengemban dua status. Satu, status dosa yang dia tanggung sehingga dia menjadi berdosa. Dua, status dia terkutuk karena menanggung kutuk. Kan semuanya ditanggung sama dia. Berarti wajar dong kalau ada umat Islam menanggung dosanya dan itu dibenarkan oleh saudara. Begitu Ibu. Sudah selesai. Ya, lanjut. Sekarang tadi saya tanya, Yesus itu tidak berbuat dosa. Dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Maka kamu baca tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tapi dosa manusia lain ditimpakan kepada dia. Dia menjadi korban penebus salah. Kamu baca nggak Yesaya 53? Perlu saya bacakan? Baca. Coba baca Yesaya 53. Ini kamu tuh terlalu banyak ini. Mana jadinya? Ini kan makanya aku nggak senang kalau dibatasi waktu. Enggak, maksudnya tema kita sebenarnya bukan ini, Bu. Ya, enggak apa-apa. Nih, Yesaya 53 nih. Kamu ini gak mudeng-mudeng ya. Iman Kristen itu bukan, iman Kristen justru harus percaya Yesus mati. Kematian Yesus itu namanya bubar. Roma 10 ayat 9 sampai 12 berkata apa? Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Jikalau kamu percaya di dalam hatimu dia Tuhan dan mengaku dengan mulutmu dia mati bagi dosamu,
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Makhluk orang mengaku dan diselamatkan. Iman Kristen itu bukan cuma Yesus mati, bubar aku. Yesaya 53 itu baca satu perikop, Bu. Ya, sebentar. Saya mau meluruskan dulu. Justru kami orang Kristen kalau tidak percaya Yesus mati, bubar mati. Orang yang nggak percaya Yesus mati, Yesus diserupakan. Itulah kamu Muslim. Orang Kristen itu harus percaya Yesus mati. Itulah caranya diselamatkan. Harus percaya kepada kematian Yesus karena dosa kita, dan harus percaya pada kebangkitannya. Makanya saya mengatakan apa? Iman Kristen tidak percaya Yesus mati, menurutnya bubar. Tapi apa? Yesus bangkit, menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut, berulang-ulang. Dia menampakkan diri kepada para rasulnya, saksi-saksi matanya, sebelum dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Bu, kalau pakai Yesaya 53 harus satu perikop. Sebentar. Jangan dipotong-potong. Lalu kamu baca nggak Wahyu 1 ayat 17 dan 18? Yesus berkata apa? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun dalam kunci maut dan kerajaan maut. Ya enggak? Macet. Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Oke. Ini mau nih nggak dijawab-jawab, ini banyak loh pertanyaanku. Asafat 107 tadi belum kita bahas. Kenyataannya Ibu dari tadi gak pakai data loh. Kan mau aku bocok ke ayat orang nganggo data. Iya, yang Ibu bacakan datanya itu adalah dari tadi kamu jangan, aku nanti keluar jawab. Busa muncrat kabeh iki opo nek data. Bu, yang Ibu bawakan data. Sudah, sekarang Wahyu 1 ayat 17 18 baca. Wes, data. Dibilang nggak pakai data, heran aku. Nah, pertanyaan saya padahal simpel di awal loh. Mana Yesus mengajarkan? Saya sudah jawab, orang sampai modal. Berarti nggak ada berarti, Bu. Kamu kan menuntut disebut apa? Dosa asal tidak. Yesus berkata apa? Inilah darahku yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang. Giliran. Lalu kamu baca konsepnya. Tidak bisa. Giliran Ibu tunggu dulu. Baca Wahyu 1 ayat 17-18. Ya, saya baca. Tunggu dulu sebelum saya baca ini. Giliran Ibu nanya ke Islam, Ibu harus minta tertulis letterlek dalam Quran. Loh, giliran saya minta letterlek di dalam istilah-istilah itu karena kita membaca perikop-perikop di dalam Alkitab untuk apa? Mempermudah kamu. Gitu loh. Tauhid juga nggak ada di dalam Quranmu. Tapi yang lebih parah ini loh, tadi tanganmu gini-gini loh, ada nggak dalam Quranmu itu? Gini-gini. Ya, dokter. Yesus menerangkan dosa asal nggak ada. Dosa asal itu kalau kamu bilang dosa asal. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Mazmur 51 ayat 5 tadi, Daud berkata, dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperah. Mana keterangan Yesus menerangkan dosa asal itu mana? Tapi Alkitab saya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya kalau saya gini loh. Gini. Kamu jangan gitu. Alkitab saya kalau saya jawab, saya tuh harus menerangkan konsepnya. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak keluar dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak pakai nanti kitab Talmud. Ini jarang-jarang loh saya pakai Talmud. Pakai tafsirnya Rabi A, Rabi B, enggak gitu. Saya jawab kamu dari Kejadian sampai Wahyu. Dari tadi ada enggak? Saya nggak ada. Saya jawab kamu pakai konsep dari Kejadian sampai Wahyu. Lah kamu ketika saya tanya, jawabannya nggak ada di sini. Lah, Bu, gini loh.
Tapi kalau gitu, jangan kamu Bu. jangan kamu tanya istilah-istilah. Gereja itu mengajarkan kepada jemaatnya. Dia tuh harus pakai kata mempermudah, dipermudah. Mana konsepnya? Ada. Kamu Bu Sofi, mana kata trinitas di dalam Alkitab? Belum sampai modal ya orang ketemu. Tapi kalau ada Gus Wafi, jangan kamu bicara istilah. Gini. Tapi kalau jadi begini tadi, bedanya mana di sini? Tunggu dulu. Bedanya Islam sama Kristen begini, Bu. Kalau di Islam, Allah tidak pernah menganjurkan kita nyari terjemahan, ngambil ayat sendiri. Enggak. Tapi kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ayatnya ada. Kita ikut ulama. Itu jadi Allah. Ayat berapa coba? Ayat berapa? Quran surah berapa? Santai dulu. Enggak, kamu. Biar ibu gak framing juga. No. Seolah-olah ibu mengatakan kalau di dalam gini. Al-Quran gak ada, giliran di Bible ada, padahal sama-sama gak ada. Sekarang bacakan Wahyu 1 ayat 17-18. Bacakan perkataan dia. Iya, tunggu dulu ya. Saya terangkan dulu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita jadi pemahaman kita selamat. Sedangkan ketika saya bertanya kepada ibu, pernahkah Yesus mendengar dalam lisannya mengucapkan dosa asal atau menerangkan tentang dosa Adam sehingga menjadi alasan dia turun? Enggak ada. Betul, saya akui ibu tadi menjawab menggunakan Yesaya, menjawab menggunakan Mazmur. Bukan nggak nyambung, otakmu sing koset orang muda. Kalau aku yang nyambung. Yesus itu dosa, lalu ibu menafsiri ini dosa Adam. Dari mana status ketika Yesus datang, dia yang pernah ditanggung, yang pernah diperbuat oleh Adam. Lah, tafsiran semacam seperti ini itu di mana? Sudah sama, ada kan dasarnya. Sudah, tak jawab. Sudah? Ya. Inilah yang dibilang Rasul Paulus. Kamu tadi selaput selubung perjanjian lama. Ramudeng nek Yesus ki Mesias. Bu, yang menolak Yesus sebagai Mesias cuma Islam loh, Bu. Sebentar. Makanya ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus pada jalan menuju Damsyik di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dikatakan apa? Datang, jadi baptis, dan dikatakan selaput yang menutupi matanya itu gugur. Dan dia berkata apa? Dulu aku tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa? Kau baca ini loh, mau baca. Makanya Yesus berkata apa? Kepada orang Farisi dan dari parape sampai ngelotok. Ya loh, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sang kamu dari sini kamu memiliki hidup. Tapi sekalipun kamu tahu aku bisa memberikan hidup kekal, kamu nggak mau datang kepada aku. Jadi kamu itu ketika membaca sama kayak orang ahli Taurat Farisi, ya ada Kristus. Podo Mbak Paulus dulu sebelum bertobat. Ngerti enggak? Kamu tak baptis namamu. Katamu tak baptis namamu Paulus Abdul Wafi namamu. Lo kamu jangan ketawa sekarang kamu. No, sekarang begini, Bu. Nggak, baca dulu. Wahyu 1. Ya, tunggu dulu. Bentar lagi saya bacakan, aman. Gini, kenapa saya menolak tafsiran ibu itu dari tadi? Ketika dikaitkan dengan Yesaya, ketika dikaitkan dengan Wahyu, ketika dikaitkan dengan Roma dan Kenapa? Karena saya juga membaca, Bu. Kita adalah apa yang kita baca, gitu loh, Bu. Saya itu bertentangan ketika ibu menafsiri contoh ya. Saya kasih contoh satu aja. Nah, baca dulu Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ini jangan kemana-mana. Nanti. Iya, saya baca aman. Ini penonton kita berapa nih? 7.800 itu bingung. Karena kita diskusinya tidak terarah. Sekarang bacakan satu-satu dulu aku jawab pertanyaanmu. Bacakan dulu Wahyu 1. Saya bacakan dulu sampai menolak tafsiran ibu gitu loh. Jadi ketika ibu menafsir lari kepada satu ayat, saya catat. Saya tuh ingat bahwa ada ayat yang secara makna
makna tertulis itu bertentangan dengan tafsiran yang Ibu bawa. Contoh, di Amsal 6 nomor 17 misalnya, mata sombong tidak bersalah. Nah, di sini Tuhan sangat benci penumpahan darah atas orang yang nggak berdosa. Tuhan sangat benci kepada penumpahan darah orang yang nggak berdosa. Sedangkan Yesus adalah satu-satunya orang yang nggak berdosa, kata Ibu. Nah, ini kan bertentangan. Pikiran saya mulai bertentangan. Keterangan Ibu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang nggak bersalah adalah Yesus. Sehingga pertentangan seperti itu tidak bisa kemudian masuk ke hati saya ketika Ibu tidak bisa menerangkan lisan Yesus menyebutkan tentang dosa asal itu, gitu loh. Paksa banget. Ya kenapa kamu takut? Makanya kemana-mana kalau saya jawab lagi panjang. Ya. Santai-santai. Asafat, kamu setuju gak kamu jawab? Kenapa Allah menebus? Apa yang ditebus? Sekarang Wahyu 1 ayat 17-18. Gimana sih? Ini saya bacakan ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini, sama seperti orang yang mati, takut aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti pernah mati tapi hidup. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh, berarti di mana Henok dikatakan akulah awal dan akhir? Oh, macet. Tunggu. Enggak, Maksudnya gini loh. Enggak, sekarang saya mau mengetes pemahaman kamu tentang ayat ini. Kami, dia, Tuhanmu, Tuhan mereka jelas. Allahmu yang mana? Allahmu itu si kami, dia, Tuhanmu atau Tuhan mereka jelas Allahmu. Sekarang, ketika aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Bentar, saya buka data dulu ya. Masa aku baca buku kok akhirnya kok kitab anti sihir gitu. Akhirnya kok nabimu kena santet dan guna-guna black magic. Baca kitab itu yang kalau lihat sinetron akhirnya lakonnya mati, nggak happy ending, ganjel nggak? Ganjel. Lah ini kitabmu akhirnya apa? Surah Al-Mu'adatain, surah perlindungan terhadap apa? Sihir. Kenapa surah ini diturunkan? Karena dengan cara diambil rambut dari sisir. Kalau nabi kena sihir itu biasa, Bu. Loh, ya enggak biasa. Satu-satunya nabi yang pernah disantet cuma Muhammad, betul enggak? Kalau nabi itu manusia. Saya tanya, loh. Lah karena kamu nggak tahu Islam Tuhan yang diterapkan pada Yesus. Enggak, kamu jangan kemana-mana sekarang. Iblis Wahyu itu yang bahaya. Jangan kemana-mana. Wahyu 1:17 dan 18. Enggak, maksudnya aku di situ siapa? Ajar. Jadi kalau ibu wajar, aku manusia tidak pernah bisa catat. Sekarang saya tanya, ketika aku melihat dia di dalam Wahyu 17, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Karena posisi ibu menganggap Nabi Muhammad ini dituntut harus sempurna, tidak bisa kena penyakit, ada penyihir, menyihir Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan dicobai iblis, itu yang luar biasa, Bu. Apalagi sekelas Yesus, yang katanya sebagai logos Tuhan, Tuhan sendiri kan begitu. Itu yang nggak wajar, nggak masuk akal lagi itu. Seharusnya di framing. Nanti aku jawab. Kamu jangan kemana-mana, loh. Pertanyaan kamu belum kejawab. Sekarang saya tanya.
No. Karena ibu tadi mengatakan Nabi Muhammad kena 17 ini aku di situ siapa, dia di situ siapa, fokus. Kemana-mana kamu jadinya. Siapa aku di situ, siapa dia di situ. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Oh, ini kan wahyu kan ditulis oleh Yohanes. Berarti antara Yohanes sama Yesus ini. Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, betul? Ya, terus? Yang awal dan yang akhir itu siapa di dalam Quran Al-Hadid ayat 3? Dialah al-awal al-akhir. Al-Quran, guys. Ya, saya tanya. Kalau umpamanya ini Melkisedek gimana? No. Di dalam surat Besi ayat yang ketiga, Allahmu, itu firman Allahmu kan, surat Besi, betul? Bu. Enggak, saya tanya. Surat Besi itu Quran Allahmu bukan? Yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu, betul? Gini. Enggak, sekarang saya tanya. Tunggu dulu, Allahmu berkata dia. Saya kan sudah bacakan wahyu. Yesus. Gini loh. Yesus berkata, akulah yang dari awal wahyu dan yang ke surah Al-Hadid. Jauh banget, Bu. Dari wahyu ke surah Al-Hadid, coba perbandingannya itu dari wahyu ke Ibrani. Contoh Melkisedek awal dan akhir. Kenapa bukan Melkisedek? Melkisedek bukan yang awal yang akhir. Sekarang saya tanya. Ibrani 7 nomor sekarang tidak, saya dia tanya. tidak berbapak, tidak beribu, tidak Itu bersilsilah, tipologi harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesusadaraan. Itu cuma tipologi. Enggak. Sekarang saya tanya. Tipologi mana ada? Oke, saya tanya. Tipologi? Berarti di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, dialah al-awal akhir. Apakah itu Melkisedek? Siapa dialah yang awal dan yang akhir dalam Quran? Melkisedek. Maksudnya itu kamu ketika ibu jawab. Wahyu. Kamu jawab dulu. Kamu jauh jawab. banget gitu loh. Kamu jawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang dimaksud Allahmu dialah yang awal dan yang akhir? Ya Allah lah, Bu. Masa Ya Melkisedek? sudah. Allah. Tapi kalau maksudnya wahyu itu kembali ke Melkisedek itu tipologi. Sekarang saya tanya, Yesus seharusnya yang diwahyu dikaitkan ke Ibrani. Saya tanya sama kamu. Bisakah? Melkisedek. Sudah? Hah? Gimana? Bisakah seorang manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Ya ini kan cuma mimpi. Kan Yohanes wahyu itu maksudnya ya kalau kita lihat Bible bahasa Arab, ru'ya penglihatan. Loh, penglihatan. Sekarang nabimu ada kitab turun dari surga. Coba di selain wahyu, di selain wahyu. Kamu bilang cuma dia mimpi. Ini bukan mimpi, ini penglihatan. Nabimu tidur di gua Hiro dapat wahyu, mimpi. Nabimu naik ke keledai terbang, mimpi. Di gua Hiro itu bukan mimpi, Bu. Nabimu naik ke itu kejadian beneran sebentar. itu. Kejadian bener deh. Potong nih mana ada hadisnya. Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Buka, Bu. Jangan ke sana dulu. Sama hadis Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu, ya. Jangan ke sana dulu, ya. Ini kan maksud Ibu ini kan? No, saya mau kamu jawab. Siapakah yang awal dan yang akhir dalam surah Al-Hadid ayat 3? Tunggu dulu, Ibu tadi bilang. Saya nggak mau ke sana dulu. Nabimu tuh semuanya serba mimpi. Naik keledai terbang, mimpi di rumah janda Umi Hani. Ini Bu, ini. Wahyu pertama, maka terbangunlah dia dari Hisham kan? Ini. Ya, bab tentang apa ini? Kita Kamu kok ngeles? Enggak, saya nggak mau. Karena Ibu tadi bawa ini. Gitu, saya mau kamu jawab surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Siapakah yang awal dan yang akhir di dalam Quran? Ya Allah, Ibu sudah selesai jawaban saya, Bu. Allah. Ya, Yesus sekarang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Sekarang saya tanya, bisakah gelar awal al-akhir ini dipakai oleh manusia? Bisa nggak ada manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Jawab. Oh, berarti gini. Konsekuensinya seperti ini berarti.
Bentar ya, salah pencet. Konsekuensinya begini, kalau wahyu ini sebagai penglihatan Yohanes dianggap sama seperti surah Al-Hadid. Aku nih yang ngomong sama kamu ini pakai energi, aku sampai lapar, tau nggak? Kamu jawab dulu, bisakah, jawab dulu perasaan, bisakah gelar awal al-akhir ini kepada manusia biasa? Bisa nggak ada manusia tuh mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Bisa nggak menurut kamu? Melkisedek awal dan akhir biasa aja, dia nggak surprise banget. Di mana Melkisedek awal dan akhir, Cok? Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Kalau wahyu itu penglihatan. Kamu jawab dulu. Bisa nggak di dalam surat Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Itu hanya gelar yang dikenakan kepada Allahmu. Betul apa enggak? Ya. Bisa nggak manusia bergelar dialah yang awal dan yang akhir? Nggak bisa. Ya wes, kamu jawab sendiri. Gimana itu Nggak bisa. Makanya ini Yesus sudah berkata, giliran saya ya ngomong ya. Giliran saya ngomong ya. Berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kamu jangan kira aku teriak-teriak kan Anda. Ya. Saya akan santai aja, Bu. Gitu. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk apa dia menjadi manusia? Supaya bisa mati, Gus Bafi. Untuk apa dia mati? Supaya dia menebus kita dari kerajaan kematian. Harus turun ke dalam kerajaan. Kalau dia Allah, roh, gak bisa mati. Yang mati hanya manusia. Oke, sudah. Waktunya saya ngomong ya. Ini belum dijawab, aku belum jawab ini loh. Tunggu dulu, sudah. Kapan saya ngomong? Kamu kemana-mana jadinya. Lah enggak, tunggu. Karena Ibu langsung mengaitkan dengan surah Al-Hadid, maka ada kewajiban saya untuk menjawab. Gitu loh, Bu. Santai. Kamu sudah jawab, itu Allah. Lah, ini ya. Jadi kalau kita lihat, Bu, orang yang awal dan akhir, itu ada dua orang dalam Bible. Satu Yesus, dua Melkisedek. Nah, Melkisedek itu manusia biasa dan mati. Aduh, saya ngomong dulu, santai dulu Ibu. Aduh, nanti Ibu cantiknya hilang loh, Bu. Gini, Ibrani 7 nomor 3, Bu. Nah, gitu kan kalau diem kan cantik gitu, Bu. Ibrani 7 nomor 3 dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lebih keren loh. Yesus saja masih ada silsilah, meskipun bukan biologisnya ya. Tidak beribu, tidak berbapak, Yesus masih kalah ini loh. Yesus ada ibunya, ini nggak beribu, nggak berbapak, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, bayangkan, dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau melihat ayat ini, berarti Melkisedek lebih keren daripada Yesus. Kenapa? Ibrani yang diceritakan ini, kalau Ibu mengatakan ini adalah tipologi, maka Ibu harus punya data bahwa ayat ini tipologi dan ini bukan sebenar-benarnya. Ternyata Ibrani lebih kredibel dibandingkan Wahyu. Kenapa? Wahyu itu hanya penglihatan, Bu. Wahyu itu penglihatan Yohanes. Ketika penglihatan mimpi itu dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan aku awal dan akhir. Konsekuensinya, Ibu harus menerima semua di Wahyu. Kalau Ibu menerima semua di Wahyu, maka ini harus dibaca, Bu. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, apakah Yesus punya mata 7? Apakah Yesus punya tanduk 7? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah Allah itu punya 7 mata, punya 7 tanduk? Karena Wahyu ini penglihatan, maka seharusnya yang bermakna tipologi itu adalah yang Wahyu, bukan yang Ibrani. Begitu. Kalau Ibu mengatakan apakah ada manusia yang bisa awal dan akhir, ada Melkisedek kalau di Bible. Jadi kalau Wahyu dikaitkan dengan Al-Hadid jauh, Bu. Jauh. Di Al-Quran itu menjelaskan sifat Allah. Sedangkan di dalam Bible masih punya kesempatan dua orang yang awal dan akhir, Melkisedek dan Yesus. Cuma Melkisedek lebih hebat, gak berbapak, gak beribu, dan gak bersilsilah. Gitu loh, Bu. Sudah. Nah, kalau Ibu diem gini kan sudah, Bu. Ya. Sudah belum terocosnya dari tadi ya, kemana-mana. Jelas sekali di dalam surat Al-Hadid, gelar awal akhir hanya bisa dikenakan kepada
Allahmu, kamu tadi ngomong sendiri. Dan Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tidak pernah ada Melkisedek berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Ibrani, di dalam Ibrani 7 ayat 3, ya, Rasul Paulus itu menyamakan buat tentang imam dan raja di dalam Mazmur 110, yaitu akan datang seorang imam sekaligus raja seperti Melkisedek. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 14, Melkisedek itu raja sekaligus imam daripada El Elyon. Dia tidak bersisa karena sisanya nggak dicatat, Cong. Itu tipologi. Bukan berarti dia itu bukan manusia. Dia tidak berawal berakhir aja apa? Dia tuh tidak dicatat ini anaknya siapa, kemudian keturunannya siapa, kapan matinya, di mana lahirnya, itu nggak dicatat. Kalau Yesus, sekarang saya tanya, Yesus kelahirannya ada nggak dicatat? Hah? Kok dikatakan dia tidak berawal, tidak berakhir? Ada nggak kelahiran Yesus dicatat? Yang kita peringati Natal 2000 tahun yang lalu itu. Ada nggak Yesus lahir? Berawal nggak? Ya sudah. Makanya itu adalah tipologi. Kalau kamu mengatakan Yesus sama tidak berawal dan tidak berakhir, loh Yesus berawal kok kemanusiaannya, kok kamu sendiri mengatakan begitu? Makanya kamu kalau membaca ayat, sebentar. Kalau kamu membaca ayat, kamu harus tahu konsep secara menurut. Jangan kamu ambil, kamu comot. Kamu sendiri mengatakan gelar al-awal al-akhir tidak bisa dipakai oleh manusia. Saya setuju. Kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya, Allah berkata, akulah yang pertama dan akulah yang kemudian. Gak ada Allah selain aku. Itulah yang diklaim Yesus. Akulah yang awal dan akhir. Melkisedek tuh gak pernah ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Tetapi di dalam Ibrani, Rasul Paulus itu menulis, ini loh sama kayak tipologi Melkisedek. Karena Mesias itu dinubuatkan menjadi raja dan imam di dalam Mazmur 110 ayat 4. Dan aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek itu raja Salem, raja di Yerusalem, sekarang imam dari El Elyon. Itulah tipologi Mesias. Maka Yesus itu memegang 3 jabatan. Dia nabi, imam, sekaligus raja. Itu maksudnya. Bukan Melkisedek itu nggak pernah berkata itu. Akulah yang awal dan yang nggak pernah. Orang dia itu manusia. Tempelnya, bait sucinya itu ditemukan di dekat mata air Gihon namanya di Yerusalem. Manusia itu. Bagaimana kamu mengatakan dia itulah yang awal yang akhir? Dia tidak berawal karena memang tidak dicatat silsilahnya. Siapa keturunannya? Di mana dia lahir? Kapan dia mati? Dia hanya dicatat di dalam Alkitab ketika Abraham datang, ya, habis membebaskan anaknya Lot, ya, ketika dia berperang. Lalu apa? Melkisedek datang menyongsong dia. Dialah Raja Salem sekaligus imam dari El Elyon. Itu doang. Karena segitu kecilnya dicatat. Maka Rasul Paulus dalam kitab Ibrani mengatakan nggak dicatat silsilahnya, dia nggak tahu awalnya itu kapan lahirnya, ini anaknya siapa, keturunannya siapa, matinya di mana, itu maksudnya Cong. Tetapi yang awal dan yang akhir itu maksudnya sebelum dunia ini ada. Yesus berkata, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Bapa mengasihi aku, Yohanes 17 ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang ke-24. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu maksudnya yang awal dan yang akhir. Begitu loh. Oke. Paham. Jadi begini ya. Ini gila, aku sampai menggunakan otot-otot perutku loh kalau ngomong sama kamu ini. Sampai kenceng ini perutku. Saya kan santai, Bu. Soalnya kamu framing kemana-mana sih. Iya, jadi begini, Bu. Ketika Ibu mengatakan dan Ibu menjelaskan, jadi teman-teman sekarang kan sudah nonton tuh ya. Semua penjelasan Ibu, mau tidak mau harus kita yakini bahwa semua penjelasannya nggak tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah penjelasan. Saya ngomong nggak tertulis apa? Dan tadi barusan. Tunggu dulu. Loh, framing ya, kamu. Ibrani 7. Tunggu dulu, Bu. Tadi pertama. Ini saya tipologi di saya belum membuktikan Yesus anak domba. Tadi kamu tanya Yesus itu bukan anak domba, Bu, tapi kambing hitam. Gantian, Bu. Saya dulu. Kamu tadi kamu framing nih. Sebentar saya jawab dulu. Kenapa kita mati? Karena kita kan kita tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita mati? Jawabannya kan tadi. Adam itu telah diusir dari taman Eden. Sebentar. Tidak disebutkan dalam ayatnya, Bu. Kamu framing kemana? Tadi jawabannya. Saya jawab dulu yang ini. Ya. Kamu tadi mengatakan kalau memang ada dosa asal, kita kan tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita ikut mati? Kalau Adam kan mati karena dia makan. Loh, jawabannya jelas. Kenapa? Karena kita tidak bisa makan dari buah pohon kehidupan. Gimana sih kamu
ini. Karena Adam diusir dan keturunannya, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam taman di Eden, tidak boleh lagi makan dari buah pohon itu. Maka kamu baca tuh Wahyu 22 ayat 14. Apa katanya? Jikalau kamu menang, aku akan memberikan kamu akses hak untuk apa? Makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gitu loh Gus Rafi. Kok kayak gitu kamu mudeng. Dulu, makanya gantian ngomongnya, Bu. Itu Saya yang pertama, dulu. yang kedua. Tunggu dulu, weh. Saya kapan ngomongnya? Belum dijawab. Tadi Ibu sudah ngomong panjang loh. Iya, tunggu dulu, Pertanyaan kamu mau santai dijawab dulu. nggak Jadi ini? begini. Ya tunggu dulu, Bu. Santai dulu ya, santai dulu, Bu. Jadi begini, Bu. Jadi saya dulu ngomong, nanti kalau sudah selesai baru Ibu tanggapi. Ya sudah, Jangan, tapi kamu tuh kemana-mana ngomongnya. saya itu tergantung apa yang disampaikan Ibu gitu loh. Kalau Ibu menyampaikan A, maka saya catat gitu. Jadi begini, Bu. Kalau Ibu mengatakan di dalam Ibrani 7 ini adalah sebuah tipologi, yang padahal istilah dari tipologi dalam Ibrani ini tidak berdasar ya. Tidak berdasar. Kenapa saya katakan tidak berdasar? Karena itu adalah murni pemahaman Ibu. Nah, Berdasar lalu Mazmur dikasih 110 ayat 4. Baca Mazmur 110 ayat 1 tunggu dulu, sampai Bu. 4. Loh, kamu kan nggak berdasar. Saya tadi sudah mengatakan penjelasan Paulus di dalam Ibrani 7 ayat 3 itu mengacu kepada nubuatan Daud di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kok kamu bilang nggak berdasar nih loh, coba lihat. Ya, gini Bu ya. Makanya saya mau kaitkan dengan Enggak, satu kamu ayat. bilang Saya nggak ada berdasar. ayatnya ini loh. Saya ada Mazmur ayatnya. 110, nih baca nih, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Tunggu Mazmur dulu. Daud. Saya selesaikan dulu narasi saya ya. Enggak, Saya karena kamu selesaikan dulu. framing, dibilang saya nggak berdasar. Loh, saya tadi jelas mengatakan, Paulus menyebut Melkisedek di situ, bukan Melkisedek berkata akulah yang awal dan yang akhir, tetapi Paulus menyamakan kemanusiaan Yesus yang adalah Mesias sebagai raja dan imam dengan Melkisedek. Kenapa? Karena ada nubuatan di dalam Mazmur Daud, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Saya bacakan. Kenapa? Sekarang saya nggak paling dosa. Baik, oke Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena dasar hidup kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan, sehingga kita terus belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan agar kita semakin kuat iman dan semakin setia di dalam mengiring Tuhan Yesus. Kali ini kita akan belajar di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, menyimaknya di sana masing-masing. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, judul perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, sekian pembacaan kita ya. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk merenungkan. Oke. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Jadi dari perikop ini kita bisa lihat bahwa ini berbicara mengenai kewaspadaan dan kekudusan. Nasihat untuk menjadi kasih persaudaraan itu menjadi kan kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjadikan Injil itu dasar hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, membangun hubungan sosial kita di dalam lingkungan di mana kita berada. Jadi di sini Rasul Petrus memulai dengan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang disurati itu, yang sebelumnya ia gambarkan berada dalam keadaan mulia. Dengan begitu ia mengajar kita bahwa kekristenan adalah ajaran yang sesuai dengan kesalehan, yang dirancang untuk membuat kita bukan hanya lebih bijak, melainkan juga lebih baik. Jadi yang pertama di sini Petrus menasihati mereka untuk waspada dan hidup kudus. Sehingga di dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu. Seolah-olah ia berkata sebab itu, karena kamu demikian dihormati dan dibedakan seperti yang sudah dijelaskan di atas yang tadi kita baca. Siapkanlah akal budimu. Ada perjalanan yang harus umat Tuhan tempuh, pertimbangan yang diikuti, peperangan yang harus kamu menangkan, dan pekerjaan besar yang harus murid-murid Kristus lakukan. Seperti halnya pelancong, petanding, prajurit, dan pekerja mempersiapkan diri dan mengencangkan pakaian mereka yang panjang dan longgar, supaya mereka lebih siap, cepat, dan sigap dalam urusan mereka. Demikian pula halnya dengan pikiran manusia, batin kita, dan perasaan-perasaan yang berdiam dalam diri kita. Kita harus mempersiapkan. Makanya Petrus katakan bahwa siapkanlah semuanya itu, bereskan itu, jangan biarkan menggantung, longgar, dan terabaikan. Jadi kita harus kencangkan apa yang longgar, dan hendaklah ikut. Kita harus meningkatkan pinggang atau kekuatan dan daya pikiran kita. Kita kerahkan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai murid Kristus. Makanya dikatakan, melepaskanlah dirimu dari semua yang akan menghambat kamu, dan teruslah bertekad untuk taat. Waspada terhadap semua bahaya dan musuh rohani kita. Dan jangan berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian, berlibur, bekerja, dan dalam seluruh perilaku kita. Kita harus waspada juga dalam berpendapat dan dalam berbuat, dan rendah hati dalam menilai diri sendiri. Di sana dikatakan bahwa dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu
penyataan Yesus Kristus. Sebagaimana orang merujuk hal ini pada penghakiman terakhir, seakan-akan Rasul Petrus mengarahkan harapan kita pada pernyataan terakhir dari Yesus Kristus, tetapi tampaknya lebih wajar mengartikannya seperti yang dapat diartikan di sini. Berharaplah dengan sempurna dan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu di dalam atau oleh pernyataan Yesus Kristus, yaitu oleh Injil yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Berharaplah dengan sempurna, percayalah tanpa ragu pada kasih karunia yang sekarang ditawarkan kepada kita oleh Injil. Jadi ketika kita sudah percaya, maka ada tindakan di dalam iman kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Makanya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti ada tindakan yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan utama orang Kristen terletak pada pengaturan dengan benar hati dan pikiran. Ajaran pertama dari Rasul Petrus adalah mempersiapkan akal budi. Orang-orang Kristen yang terbaik sekalipun perlu dinasihati supaya waspada atau menahan diri. Orang-orang Kristen yang unggul ini diingatkan akan hal itu. Menahan diri, tuntutan dari seorang penilik jemaat, dari kaum laki-laki tua dan perempuan-perempuan muda harus diajari untuk apa? Menahan diri. Dan orang-orang muda juga diperintahkan untuk apa? Menguasai diri. Pekerjaan orang Kristen belum selesai segera setelah ia ada dalam keadaan penuh anugerah. Kita masih harus berharap dan berusaha memperoleh anugerah yang lebih banyak lagi. Bukan berarti anugerah yang dia kasih itu kurang, tapi kita harus hidup di dalam kemegahan anugerah itu sebaik mungkin. Sesudah memasuki gerbang yang sempit, kita masih harus berjalan di jalan yang sempit dan mempersiapkan akal budi kita untuk apa? Memperoleh anugerah yang lebih banyak lagi. Maka kita harus mempergunakan akal budi kita ini apa? Untuk hal yang berguna. Kepercayaan yang kuat dan sempurna pada anugerah Allah betul-betul selaras dengan daya upaya terbaik kita dalam menjalankan kewajiban kita. Kita harus berharap dengan sempurna, namun juga mempersiapkan akal budi kita dan mengarahkan segenap kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan dengan mendorong diri kita sendiri berdasarkan anugerah Yesus Kristus. Sebagai anak-anak yang taat, di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perkataan ini dapat dipandang sebagai pedoman hidup kudus, baik dengan bersifat menegaskan, yakni kamu harus hidup sebagai anak-anak yang taat, seperti orang yang sudah diangkat Allah menjadi anggota keluarganya dan diperbarui oleh anugerahnya, maupun bersifat melarang, yakni kamu tidak boleh menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Atau perkataan itu dapat dipandang sebagai alasan untuk mendesak mereka supaya kita kudus dengan menimbang siapa kita sekarang, yaitu anak-anak yang taat, dan siapa kita pada waktu kita hidup menuruti hawa nafsu dan kebodohan. Maka kita bukan anak-anak Allah kalau kita tidak hidup di dalam Injil Kristus. Anak-anak Allah harus membuktikan diri sebagai anak-anak yang taat dengan mentaati Allah dengan taat sekarang, seterusnya, dan selamanya sepenuhnya. Yang terbaik dari anak-anak Allah pun pernah hidup menuruti hawa nafsu dan kebodohan. Itu terjadi saat seluruh kerangka hidup kita, jalan dan cara kita hanya untuk memenuhi dan memuaskan segala keinginan kita yang terlarang dan nafsu kita yang keji. Karena kita sama sekali tidak mengenal Allah dan dari diri kita sendiri, Kristus dan Injil. Kalau kita hidup menuruti hawa nafsu kita, maka kita bukan anak-anak Allah lagi. Manusia apabila bertobat menjadi sangat berbeda dari siapa mereka di waktu dulu. Mereka menjadi orang-orang yang mengikuti cara dan jalan yang berbeda daripada sebelumnya. Sifat batin mereka, tingkah laku, ucapan dan perilaku hidup mereka banyak berubah dibandingkan di masa-masa lalu.
Segala hawa nafsu dan apa saja yang berlebihan pada para pendosa merupakan buah-buah dan tanda-tanda dari kebodohan kita. Tapi di dalam ayat 15 dan ke-16 di sana dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus, atau sebab Allah kudus. Di sini ada pedoman luhur yang ditegaskan dengan alasan-alasan yang kuat. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Siapa yang sanggup melakukan ini? Namun itu dituntut dengan keras dan ditegaskan dengan 3 alasan. Berdasarkan anugerah Allah dalam memanggil kita, berdasarkan perintahnya ada tertulis, dan berdasarkan teladan yang kuduskanlah kamu sebab Aku kudus. Sebab Allah kudus. Anugerah Allah dalam memanggil orang berdosa merupakan ajakan yang kuat untuk hidup kudus. Sungguh sesuatu perkenanan yang besar jika kita berhasil dipanggil oleh anugerah ilahi untuk keluar dari keadaan dosa dan kesengsaraan ke dalam keadaan di mana kita memiliki semua berkat dari perjanjian baru. Dan perkenanan yang besar berarti kewajiban yang kuat. Dengan perkenanan yang besar berarti dengan kewajiban yang kuat. Perkenanan yang besar memampukan dan juga mewajibkan kita untuk hidup kudus. Kekudusan yang utuh adalah keinginan dan kewajiban setiap orang Kristen. Inilah pedoman kekudusan yang bersifat ganda. Yang pertama, kekudusan itu dalam jangkauannya harus mencakup semuanya. Kita harus kudus dan harus begitu di dalam keseluruhan hidup kita, dalam semua perkara kemasyarakatan dan agama dan setiap keadaan, sejahtera atau sengsara, kudus terhadap semua orang, kawan ataupun lawan, dalam segala hubungan dan pekerjaan kita harus tetap kudus. Kudus dengan mengikuti teladan. Kita harus kudus sama seperti Allah itu kudus. Kita harus menuruti Dia meskipun kita tidak pernah dapat menyamainya. Allah itu kudus secara sempurna, tak berubah dan kekal. Dan kita harus bercita-cita untuk mencapai keadaan seperti itu. Merenungkan kekudusan Allah haruslah menjadi mewajibkan kita untuk mencapai kekudusan tingkat tertinggi yang dapat kita capai. Firman Allah yang tertulis dalam pedoman hidup yang paling pasti untuk orang Kristen, dan dengan pedoman ini kita diperintahkan untuk kudus dalam segala hal. Perintah-perintah dalam perjanjian lama harus dipelajari dan dipatuhi di zaman perjanjian baru. Rasul Petrus berdasarkan perintah yang disampaikan beberapa kali oleh Musa menurut kekudusan dari semua orang Kristen. Jika kamu menyebutnya Bapa, di sini Rasul Petrus sama sekali tidak bermaksud meragukan apakah orang-orang Kristen ini menyebut Allah itu Bapa atau tidak. Dalam ayat yang ke-17 di sana kita bisa baca, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jika kamu mengakui Allah yang maha besar sebagai Bapa dan Hakim, maka kita harus hidup dalam takut akan Dia selama kita menumpang di dunia ini. Semua orang Kristen yang baik memandang diri mereka sebagai persiarah dan orang asing di dunia ini. Kita ini orang-orang persiarah dan orang-orang asing di dunia ini. Orang asing di negeri yang jauh, yang lewat di sini, di situ menuju negeri yang lain yang pantas bagi mereka. Pemazmur katakan, seluruh waktu kita menumpang di sini di bumi harus dilewati dengan takut akan Allah. Merenungkan Allah sebagai hakim bukan sesuatu yang tidak pantas bagi mereka yang betul-betul dapat memanggilnya Bapa. Keyakinan yang kudus kepada Allah sebagai Bapa, takut dan hormat kepadanya sebagai hakim adalah dua hal yang sangat selaras. Mengapa Allah sebagai hakim adalah satu sarana untuk menumbuhkan rasa sayang kita kepada Dia sebagai Bapa. Itu yang firman Tuhan melalui Petrus kepada kita.
Kita harus hidup kudus demi Tuhan. Ada orang-orang tertentu hidup kudus demi mengejar keselamatan. Arti keselamatan baginya adalah kelepasan dari belenggu kedagingan. Itulah sebabnya ia merupakan berupaya menahan diri dari berbagai hawa nafsu kedagingan. Misalnya seks bebas, kerakusan dan lain-lain. Bahkan bisa secara ekstrim mengekang dirinya dari hal-hal yang wajar, misalnya pernikahan, makanan sehat dan lain-lain. Tujuan ia melakukan tindakan pengekangan diri itu adalah untuk mendapatkan kelepasan dari belenggu kedagingan itu, sehingga ia akan memperoleh keselamatan. Bagaimana dengan kita? Apakah tujuan orang Kristen hidup kudus? Apakah untuk mengajar hal yang sama? Orang Kristen hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Petrus menasihatkan umat Tuhan dalam surat ini agar mereka hidup kudus dengan menyadari status mereka yang telah memperoleh keselamatan sebagai umat dari Tuhan yang kudus. Kita bisa baca di dalam ayat 15 dan 16. Umat Tuhan hidup kudus karena apa? Mereka telah ditebus dari cara hidup masa lampau yang sia-sia, yaitu hidup dalam penyembahan berhala sebagaimana dulu nenek moyang mereka melakukannya. Ayat 18 di sana kita bisa baca. Mereka sadar harga tebusan itu melampaui nilai perak atau emas, yaitu darah anak domba Allah Yesus Kristus sendiri. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan menyelamatkan umatnya dari belenggu kedagingan, dan hidup penuh kesia-siaan hanya akan membawa mereka kepada kebinasan, tetapi Dia kembalikan kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi tujuan orang Kristen hidup kudus karena ia tidak mau menyanyiakan penebusan Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Mengapa sekarang kita mau menyerahkan diri lagi kepada perhambaan dosa? Kalau kita masih hidup sembarangan dalam dosa, maka sama saja dengan kita menghina dan menyangkali karya Kristus di kayu salib. Camkan ini, hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen. Hidup kudus adalah cara hidup orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan. Kembali lagi, camkan, hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen. Hidup kudus adalah cara hidup orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Jadi bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Inilah perintah Allah yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kristen adalah umat tebusan Allah yang telah dilahirkan kembali karena pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib. Inilah penebusan yang mahal yang tidak mungkin dibayar dengan apapun juga selain dengan darah Yesus, Sang Putra Allah. Setelah ditebus, Kristen terpanggil menjadi umatnya yang kudus, yang menjaga kehidupan berkenan kepadanya. Kecenderungan berbuat dosa dan menyukakan diri ditinggalkan, dan termotivasi untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Hari demi hari menikmati pengudusannya, semakin serupa dengan Kristus. Jadi kasih persaudaraan, suatu bentuk manifestasi perwujudan dari orang yang telah dipanggil adalah kasih di dalam hidupnya. Orang yang sudah dipanggil menjadi gereja yang harus memanifestasikan komunitas persekutuan ilahi, yakni komunitas Allah yang lahir dari firman yang hidup. Kasih Kristus yang telah mengalir dalam kehidupannya akan mengalir pula dalam manifestasi yang nyata sehari-hari, sehingga mengasihi suatu dengan yang lain dengan kasih yang tulus, ikhlas dan segenap hati. Kasih persaudaraan sebagai pengikat komunitas ilahi, walaupun berbeda latar belakang, suku, bangsa, tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Kita berdoa supaya Tuhan jadikan kita komunitas ilahi yang memiliki kasih persaudaraan, tidak saling membenci satu dengan yang lain, saling menghormati, sehingga firman Tuhan jelas bahwa di dalam kebenaran dan kasih persaudaraan, di situ ada kebenaran Injil Kristus.
Dengan dasar iman, pengharapan dan kasih, Petrus menasihatkan para pembaca untuk hidup dalam kebenaran dan kasih persaudaraan. Mereka harus mengendalikan pikiran, waspada terhadap segala sesuatu dan meletakkan pengharapan pada masa yang akan datang. Pengharapan akan kemuliaan harus mendorong mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dengan tidak lagi membiarkan hawa nafsu yang bejat menguasai mereka seperti saat mereka hidup dalam kegelapan dosa. Kita mesti hidup kudus sebagaimana Allah adalah kudus, dan itu dapat kita lakukan dengan menjauhi segala kejahatan, kecemaran, hawa nafsu dan dosa moral lainnya. Orang percaya perlu tahu bahwa Allah Bapa adalah hakim yang adil dan benar, sehingga tidak ada satupun orang yang terluput dari penghakimannya. Maka kita harus hidup takut akan Tuhan, karena Dia telah menebus kita dari dosa dan cara hidup yang lama. Allah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Anak-Nya, dengan mahal dan tanpa cacat dan celah. Hal ini sesuai dengan rencana Bapa yang telah memilih dan mengutus Anak-Nya datang ke dalam dunia dan mati untuk menebus dosa manusia, sehingga setiap kita yang percaya boleh dilahirkan dari benih firman Tuhan yang kekal. Kita juga dapat memiliki pengharapan yang teguh kepada Allah yang telah membangkitkan Anak-Nya. Iman dan pengharapan itu harus diwujudkan dalam perbuatan kita. Di antara saudara-saudara seiman harus saling mengasihi dengan kasih yang tulus ikhlas. Kasih demikian akan menjauhi kita dari kepura-puraan, manipulasi, keegoisan dan kepentingan diri. Kasih demikian juga membuat kita rela berkurban dan mengasihi tanpa pamrih demi kebaikan orang lain. Kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang begitu luar biasa dari Tuhan, sudah sewajarnya menghargai dan membalas kasih Tuhan itu. Untuk itu kita mesti hidup dalam kebenaran dan mewujudkan iman kita dengan hidup saling mengasihi, termasuk mengasihi mereka yang belum percaya, agar suatu hari mereka juga mengalami kasih Kristus. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.